Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah ICT Literasi, Prodi PJJ Komunikasi, kelas KM 105. Dengan judul proposal, Analisis Peran Literasi Digital dalam Memahami Kerentanan Remaja Indonesia terhadap Cyberbullying and Online Scam. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Emilia Pigai, dan yang kedua ada Aisyah Danisha, dan yang ketiga ada Alfa Jauharatun Nafisa, dan yang keempat ada Daniela Zevanya, yang kelima ada Maizana Yarara Madesta, dan terakhir saya sendiri Zafira Rinjani Rahmaniar. Mengapa sekarang? Alasan kami mengangkat isu ini sekarang adalah karena di era penggunaan digital yang tinggi ini, remaja juga berada pada tingkat kerentanan tertingginya. Dan kondisi ini bukan hanya terlihat dari aktivitas mereka, tetapi juga bisa terlihat dari dua fenomena. Slide berikutnya akan memperlihatkan secara jelas fenomena tersebut. Paradoks digital remaja dan kerentanan ganda. Fenomena pertama adalah paradoks digital remaja dan kerentanan ganda, di mana remaja adalah pengguna digital paling intensif. Tetapi intensitas tersebut justru membuka pintu resiko baru seperti cyberbullying dan online scam. Fenomena kedua adalah kesenjangan literasi digital, lalu yang memperkuat kerentanan sebelumnya tidak bisa kita lihat dari penggunaan digital mereka yang tinggi saja, tetapi karena adanya kesenjangan kemampuan. Skill digital mereka mungkin sudah tinggi, tetapi dalam aspek keamanan dan etika bersosial media mungkin masih rendah. Oleh sebab itu, kesadaran dalam menggunakan media digital perlu kita tingkatkan dan perhatikan kembali. Fokus pada peran dimensi LD. Rumusan masalah ini berfokus pada analisis mendalam. 1. Peran digital safety dalam memitigasi online scam. Contohnya, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. 2. Peran digital etik dalam memitigasi cyberbullying. Contohnya, berkomentar negatif terus-menerus pada video atau foto. Sintesis akademik dan rekomendasi kebijakan. Tujuan utama adalah menghasilkan sintesis akademik dalam menyusun rekomendasi praktik yang dapat digunakan oleh institut pendidikan untuk mengintegrasikan modul digital etik dan security awareness. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yang berfokus pada literasi digital pada etika dan juga keamanan siber. Oke, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai literasi digital secara singkat dan bagaimana cara kita untuk mengoperasionalisasikan pada dua dimensi kunci yang relevan. Selanjutnya, dua dimensi kunci yang relevan di sini adalah cultural dan juga social understanding, atau yang bisa dikenal dengan etika sosial. Bagaimana cara kita untuk mengatasi cyberbullying, pembulian, dan juga adanya security awareness, atau yang bisa kita kenal dengan keamanan siber. Bagaimana cara kita untuk mencegah adanya penipuan dan juga adanya penipuan secara AI di mana-mana, karena belakangan ini banyak sekali penipuan yang bisa menggunakan AI yang sudah melebihi batas fatal, di mana-mana orang sudah pintar membuat penipuan di mana-mana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang online scam. Online scam atau yang bisa disebut dengan Y2 melalui social engineering. Di sini saya akan menjelaskan tentang online scam atau penipuan, hoax ataupun segala macam yang dalam lingkup online scam. Bagaimana cara kita untuk menganalisis melalui kerangka sosial atau yang disebut dengan engineering SE. Seperti phishing yang menargetkan kelemahan psikologis manusia, bukan sistem keamanan. Jadi manusia ini dijadikan target lemahnya untuk dijadikan target penipuan nantinya gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan juga teknologi sekarang karena sudah banyak canggih di mana-mana. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian landasan dapat protection motivation theory dan lingkungan digital sebagai variabel protektif. Tujuan PMT digunakan untuk menjelaskan proses kognitif yang dilalui individu
dalam membentuk motivasi protektif sebagai respons terhadap ancaman, terutama yang berasal dari lingkungan digital. Dasar motivasi protektif, perilaku protektif muncul jika ada dua proses penilaian utama yang terjadi dan saling berinteraksi, yaitu penilaian ancaman atau threat appraisal dan penilaian kemampuan coping appraisal. Penilaian ancaman atau threat appraisal, penilaian ini berfokus pada bahaya dan potensi kerusakan yang mungkin terjadi. Lingkungan digital sebagai variabel protektif atau hubungan negatif. Semakin tinggi LD atau lingkungan digital, semakin rendah kemungkinan remaja menjadi korban atau perilaku. Digital ethics berpengaruh negatif terhadap cyberbullying, digital safety berpengaruh negatif terhadap online scam. Yang berarti di sini dijelaskan definisi lingkungan digital yang diukur melalui komponen-komponen tertentu seperti etika digital dan keamanan digital dianggap sebagai faktor pelindung atau variabel protektif. Jadi saya akan membahas mengenai tentang jalur riset pada proposal penelitian ini. Metode yang kami gunakan yaitu studi pustaka, yaitu pendekatannya deskriptif analitis, yaitu mensintesis temuan literatur dan menghubungkannya secara kritis dengan kerangka teoritis PMT. Jadi maksudnya pada penelitian kali ini kami menggunakan studi pustaka di mana kami mencari berbagai macam sumber mulai dari artikel ataupun jurnal baik Scopus maupun jurnal Sinta dan juga artikel ilmiah internasional maupun nasional seperti Kominfo, UNICEF dan lain sebagainya. Terus kami juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis di mana kami mencari berbagai penelitian ataupun sumber yang membahas mengenai literasi digital, cyberbullying ataupun online scam. Nah, lalu kami menganalisis dengan menggunakan teori protection motivation theory. Sehingga kami bisa dapat mengukur bagaimana literasi digital tersebut berperan untuk menjaga para remaja dari berbagai ancaman digital. Oke, selanjutnya yaitu data yang kami gunakan yaitu data sekunder meliputi artikel, jurnal ilmiah, buku teori, dan laporan resmi lainnya seperti Kominfo dan UNICEF. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kami mengumpulkan berbagai macam penelitian lalu menghubungkannya atau menganalisisnya dengan teori protection motivation theory. Hal itu dapat membuat kita tahu bagaimana kondisi nyata remaja Indonesia dalam menghadapi resiko kejahatan digital. Dan juga data yang kami gunakan itu merupakan data yang kredibel sehingga dapat bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya yaitu objek penelitian kami adalah peran literasi digital termasuk berpikir kritis, etika, dan keamanan dalam mempengaruhi kemampuan remaja mengenali, memahami, dan mengatasi ancaman cyberbullying dan online scam. Jadi fokus utama pada penelitian kami yaitu ingin menunjukkan bagaimana peran literasi digital ini untuk melindungi para remaja dari berbagai ancaman digital termasuk online scam dan cyberbullying. Jadi literasi digital ini bukan hanya sekedar mengenai bermain media sosial saja, tetapi bagaimana cara beretika, berinteraksi, dan waspada mengenai berbagai ancaman di dunia digital. Jadi kami berharap proposal penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana literasi digital ini memberikan perlindungan kepada para remaja dalam bermain media sosial. Kemudian ada analisis tematik dan sistensi kritik. Analisis menggunakan analisis tematik dengan langkah coding, recta raw, kategorisasi recta raw, sintesis kritik. Sintesis bertujuan menemukan pola hubungan antar artikel dan menjawab rumusan masalah dengan narasi komprehensif. Kemudian ada triangulasi sumber dan teori. Triangulasi adalah teknik untuk memastikan kebahasaan temuan penelitian dengan cara melakukan pemeriksaan silang dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks ini, dua bentuk triangulasi digunakan, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Inti dari triangulasi adalah memastikan bahwa penemuan penelitian valid dan terpercaya, tidak bias pada satu sumber, serta menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam dan akurat. Kemudian, yang terakhir kesimpulan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa literasi digital adalah perisai utama remaja. Hasil penelitian ini akan memberikan peta jalan yang jelas bagi institusi pendidikan untuk menutup kesenjangan etika dan keamanan digital demi menciptakan remaja Indonesia yang tangguh di ruang cyber.
Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.